orang kaya nih, Heeh. dia nggak baik. Dia nggak baik. Dengan duit dia yang banyak ini dia bisa nyakitin lo. Iya betul, dia punya modal kekayaannya untuk nyakitin lo. Contoh, punya duit banyak selingkuh, Yoi. punya simpenan ani-ani, betul. atau mungkin cewek kaya punya kucing peliharaan, lihat berondong-berondongan. Tadi gue ngebayanginnya kucing lo di rumah, Mi. Hai Militan. Ketemu lagi bersama Mimi dan Intan. Semoga bisa terus konsisten kayak gini ya. Amin. Biar kita Gitu. semangat juga. Ya, banyak biar kita semangat, banyak yang denger dan dengerin. nonton dong ya gitu. Terus kata para sobat Militan, kalian temanya juga yang menarik dong. Jadi bingung. Iya, ya, makin sini soalnya kita juga berdua makin lama makin kehabisan ide. Jadi tolong ya. Yang apa nih yang sobat heboh Militan gitu yang masih setia mendengarkan kami, bisa loh di WhatsApp atau di email, di DM atau dan terima apapun kasih lah. juga untuk yang selalu setia dengerin, nonton. Yes, betul. Kalian pengen dibahas apa sih gitu ya? Kita juga masih menampung gitu. Kita juga perlu cerita-cerita dari kalian, mau yang apa seru juga gitu. Dan ya. untuk teman-teman yang mau berkolaborasi, silahkan juga. Boleh DM gitu. boleh, komen boleh, atau di YouTube boleh. Iya. Di semua platform yang ada kitanya. Iya, di Instagram ini Militan Podcast double L, atau di YouTube channel Hibilonia bisa komen. Betul. Jadi jangan lupa teman-teman untuk pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, tingkatkan imun. Yes, prokesnya harus makin ketat kayaknya. Iya. Soalnya ada unicorn. Ada si oncom itu ya. Aduh, riwa. Oke. Jadi kita mau bahas apa, Mi? Kita mau bahas yang penting sopan, yang penting baik Yang aja penting dulu. baik aja dulu. Ya. Iya betul. Jadi beberapa hari kemarin itu ada postingan dari Mbak Kalis yang menurut gue ini perlu disampaikan kepada teman-teman sobat Militan yang sedang mencari pasangan. Yes, apa tuh? Kayak Gitu. seru banget nih. Iya, karena menurut gue, oh iya benar juga nih gitu Iya kan. sih ya, karena kita perlu disadarin gak sih sama tulisan-tulisan kayak Iya gini? betul. Ini benar-benar yang seperti tersadarkan gitu ya. Maksudnya kan biasanya nih kalau para single gitu ya, untuk cari pasangan tuh pengennya yang A, B, C, D, E yang baik-baik gitu, yang baik-baik gitu ya. Semuanya pengennya yang sempurna lah, sesempurna mungkin semua gitu. orang juga punya gitu. Iya betul. Tapi yang kalian lupa kadang-kadang ada satu kata, yaitu yang penting baik sebenarnya, Mi. Yes. Jadi di postingannya Mbak Kalis nih, Kalis Mardiasih. Jadi dia posting, boleh nggak sih sebenarnya cari calon istri yang kaya, atau cari calon istri atau calon suami yang kaya raya, yang pinter atau dari keluarga terhormat, berparas menarik dan ilmu agamanya tinggi. Boleh jawabannya. Boleh. Ilmu agamanya harus tinggi, harus solehot banget gitu. Boleh banget. Tapi yang penting baik dulu, Mi. Yes. Soalnya kenapa? Nih, gue bacain ya. Gimana tuh? Bolehkah saya cari calon suami atau istri kaya? Boleh. Tapi nomor 1 baik dulu. Sebab orang kaya yang tidak punya banyak orang kaya yang tidak baik punya modal ekonomi untuk menyakitimu. Jadi orang kaya nih, dia nggak baik. Dia nggak baik. Dengan duit dia yang banyak ini dia bisa nyakitin lo. Iya betul. Dia punya modal kekayaannya untuk nyakitin lo. Contoh. Punya duit banyak selingkuh. Yoi. Punya simpenan ani-ani. Betul. Atau mungkin cewek kaya punya kucing peliharaan, lihat berondong-berondongan. Tadi gue ngebayanginnya kucing lo di rumah, Mi. Kucing laki. Oh, kucing laki. Gitu Oke. Terus punya duit banyak, ngatur semuanya istrinya. Soalnya ada banget tuh temen gue tuh. Yang diatur harus lipstiknya nggak boleh warna ini, bajunya harus ini, sepatunya harus ini, kamu harus begini. Bener-bener kayak ya pembunuhan karakter sih, lebih menyakiti mental nggak sih? Iya. Kayak gitu. Ya tadi kan dibilang sama Mbak Kalis ya, dengan modal kekayaannya dia itu modal kekayaannya tuh bisa bikin lo sakit gitu maksudnya. Sakitnya tuh macam-macam, sakit jiwa, sakit hati, sakit mental gitu, sakit fisik bahkan. Ya betul, karena ketika kita nggak punya kan, jadi kan kalau kita berpasangan ya,
pasangan itu kan pasti tahu dalam-dalamnya ya maksudnya. Yes. Dia udah tahu gitu. Wah, dia misalnya dia tahu kalau dia punya banyak harta gitu. Iya, gue bisa begini, gue bisa begitu. Si pasangannya misalnya taruhlah si cowok ini punya banyak harta, terus dia menikah atau dia berpasangan sama perempuan yang dari keluarga biasa aja gitu. Nah, ketika si cowok ini nggak baik, itu ya modal kekayaannya dia itu untuk nyakitin si cewek ini, si istrinya gitu ya. Bisa macam-macam tadi, bisa dengan cara selingkuh, bisa cara dengan ngatur-ngatur, bisa cara dengan ya istilahnya apa ya, memanipulasi supaya si perempuan ini makin bergantung gitu loh sama si laki-lakinya, ataupun bisa juga kebalikannya kasarnya, gitu. Lo nggak ada gue kelar. Iya benar, punya power untuk bilang lo nggak ada gue, lo nggak akan jadi apa-apa gitu, ibaratnya kayak gitu. Gitu sih kalau menurut gue ya bener banget gitu ya. Jadi kita seperti tersadarkan gitu kan. Wow, yang penting baik nih, yang benar. Yang penting baik. Terus ada lagi nih nomor 2, boleh nggak cari calon suami atau istri dari keluarga terhormat? Boleh banget. Tapi nomor 1 baik dulu. Jika tidak, maka dia bersama keluarga besarnya akan menyakitimu. Ini banyak banget kasusnya sih kayak gini. Ya, banyak banget jauh-jauh sih kayak Putri Dayana aja. Iya betul. Mungkin itu kan lebih ke kayak konspirasi atau keluarga kerajaan bete sama dia. Ya udahlah, sikat aja dia biar dia terhempas. Iya, bisa. Gitu kan. Atau kalau di sekitar kita kan kita juga banyak ya kayak ngelihat teman-teman kita gitu ya, yang kita udah tahu lah dia menikah dengan keluarga terpandang gitu, misalnya yang namanya gitu pejabat apa gitu ya, tapi seperti tidak bahagia gitu ya, karena kelihatannya bahagia gitu. Nih tapi ternyata nggak bahagia gitu. Jadi kayak ya itu tadi, karena keluarganya atau karena pasangannya tidak baik, jadinya dia bukannya melindungi pasangannya untuk melindungi dari keluarga besarnya, tapi malah lebih kayak si Meghan ya, mungkin karena jadi jahat gitu loh maksudnya. Udah lo ikut gua aja, keluar aja dari kerajaan gitu ya. Juga tuh keluar aja gitu dari tahta lo, daripada dia sebenarnya dia nggak mau ribet kan, kayak gua nggak boleh main sosmed, gua artis kasarnya gitu kan. Jadi tetap harus baik dulu sis atau bro. Jadi mau dari keluarga terpandang atau nggak terpandang, pokoknya asal udah baik. Orang baik, cowok baik atau cewek baik ya baik gitu loh maksudnya. Ya mungkin kayak FTV juga tuh, misalnya kayak pemulung bisa nikah sama mbak-mbak kantoran SCBD gitu ya. Nah kalau faktanya nikah tuh bisa aja tuh si pemulung ini stres karena mungkin mbak-mbak SCBD ini orang terpandang gitu, atau mungkin bosnya gitu ya. Tapi karena dia nggak baik, terus jadinya memanfaatkan si keterpandangannya untuk menyakiti dia. Iya benar. Gitu ya. Ada lagi, bolehkah mencari calon suami atau istri ganteng atau cantik? Boleh, tapi nomor 1 baik dulu. Jika tidak, ia akan tebar pesona pada yang lain untuk menyakitimu. Ini bener banget. Bener juga nih. Gue mau punya istri yang cantik misalnya gitu ya. Dapat tuh istri cantik banget, lakinya jelong banget ya kan. Ya bisa aja bininya mungkin tebar-tebar pesona ke cowok-cowok lain. Iya benar. Kalau istrinya nggak atau pasangannya tidak baik ya bisa aja dia memanfaatkan si daya tariknya untuk menyakiti pasangannya. Sebaliknya laki-laki, gue mau punya laki gue ganteng, ceweknya biasa aja. Terus yang ganteng ini entah selingkuh tiba-tiba pesona sama cewek-cewek. Iya benar. Kalau pokoknya intinya tuh baik ya kan. Kalau udah baik, mau seganteng apapun dia gak akan selingkuh, mau secantik apapun dia gak akan selingkuh. Ya lihat aja Christian Sugiono sama Titi Kamal, cantik sama ganteng, dia pacaran bertahun-tahun kan gak ada selingkuh-selingkuhan. Ya itu yang kita lihat karena baik. Itu yang kita lihat karena mungkin baik. Kan image-nya begitu. Tapi ada juga yang mungkin misalnya kayak pengennya yang ganteng banget gitu kan, tapi dia emang baik, ya gak akan selingkuh juga meskipun istrinya B aja gitu kan. Ada dong kayak gitu. Jadi tetap baik dulu Mi. Terus masih ada Mi. Ini yang agak-agak seru nih, yang lagi rame itu tadi. Serem nih. Bolehkah saya mencari calon suami atau istri yang ilmu agamanya tinggi? Boleh. Boleh banget. Tapi nomor 1 baik dulu. Jika tidak, ia akan menyakitimu dengan dalil agama. Aduh. Ini nih yang sering terjadi. Ini serem banget sih. Ini part terserem menurut gua. Karena ini orang dipaksa untuk mau maju salah, diem salah, mundur salah. Bener. Kayak serba salah gitu loh. Iya. Ini banyak diantara perempuan-perempuan nih ya, yang di luar sana korban poligami gitu ya. Aduh.
Itu udah stuck banget guys. Suaminya udah menikah lagi itu dengan dalil agama, padahal kita disuruh menurut, mengerti, karena bawa-bawa dalil agama, demi OTW poligami gitu ya. Padahal poligaminya juga sama perempuan yang cantik, yang muda, yang mungkin lebih cantik. Yang sebenarnya itu cuma dijadikan alasan aja gitu. Alasannya poligami, tapi pengen nge-seksnya halal gitu lah kasarnya saya. Bisa. Ya sorry juga sih ya, mungkin teman-teman gue ada beberapa juga yang kayak marah gitu sama gue. Lu nggak boleh banget nih benci sama poligami. Poligami itu ada di agama. Kita nggak benci. Iya nggak benci, benar. Gue cuman kayak gedek. Nggak, tapi bener deh. Gue kalau gue pribadi juga, gue sih sadar bahwa poligami itu memang ada di agama pun ada, diperbolehkan gitu. Ya, tapi syaratnya itu kan gak cuman sekedar adil, lo 1 hari di sana, lo 1 hari di sini, lo ngasih duit belanja 5 juta di sana, lo ngasih duit belanja 5 juta di sini. Gak cuma gitu konsepnya gitu. Konsep adilnya itu, dulu juga Nabi nikahin cewek-cewek juga yang janda-janda tua. Dan itu lakinya pada mati karena perang. Iya, itu buat keperluan dakwah saudara-saudara gitu ya. Kan dinikahin biar apa, bisa dikasih nafkah. Iya, anaknya tetap bisa dikasih nafkah. Bukan sama model cantik. Iya. Bukan karena lebih muda juga. Bukan karena lebih seksi. Bukan karena syahwat yang mesti. Bukan karena gue perempuan, intan perempuan terus jadi ngegas begini ya buat poligami. Oh iya, itu juga salah satu. Itu juga salah satunya sih, cuman bukan gitu. Cuman kayak gimana ya, lo poligami boleh, tapi kalau mau nenek-nenek 70 tahun mau silakan poligami, gak apa-apa. 50 tahun nenek-nenek yang udah gak punya anak, atau mungkin dia hidup sendiri, atau cewek-cewek di panti jompo, ibu-ibu nenek-nenek yang dia sebenarnya udah punya keluarga tapi ditinggalkan. Kayak gitu sih gak apa-apa gak sih? Ikhlas lahir batin mas. Gitu. Iya, soalnya yang berkembang di masyarakat sekarang ini adalah gitu ya, itu tuh selalu dikonotasikan dengan adil gitu. Ya adilnya tuh konsepnya begitu tadi, sehari saya adil kok, saya sehari di rumah istri pertama, saya sehari di rumah istri kedua, terus saya kasih uang belanja sekian di istri pertama, saya nggak gitu konsepnya Bambang gitu. Bukan, belum tentu Bambang juga sih yang poligami cuma. Tapi gue pernah lo gue lagi nongkrong gitu sama teman gue non muslim gitu, Kristiani agamanya, terus dia nanya sama gue, kenapa sih di agama lo poligami ada, kenapa sih di agama lo ribet banget? Bukannya setahu gue poligami itu harus sama yang tua terus ngebantu gitu ya. Terus gue kayak stuck gitu, gue mesti jawab gimana ya, saya muslim tapi Islam saya juga gak bagus-bagus banget, tapi saya tahu itu salah. Terus jawabnya bingung dong gue ke temen gue ini. Terus gue bilang, iya sih yang lo bilang bener, tapi gue juga gak ngerti itu cowok-cowok yang menyalahgunakan dalil mungkin. Tapi konsepsi dalil agama ini gak cuma berlaku sama poligami doang, Mi. Kan banyak yang juga, lain ya banyak ada juga misalnya perempuan-perempuan yang tidak bisa berdaya karena suaminya atau laki-laki pasangannya dia menggunakan dalil agama, kayak kalau jadi perempuan itu harus begini. Dengan si dalil agama itu, karena kan ya banyak lah dalilnya dalil-dalil yang bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk, sebenarnya sih kalau menurut gue ya, mereka itu tuh sebenarnya insecure aja, si laki-laki itu insecure aja, mencari kebenaran. Iya, mencari pembenaran dan memanfaatkan si dalil-dalil agama ini untuk bisa dibilang mungkin memuaskan egonya atau menekan potensi dari pasangannya, bisa juga kan. Padahal pasangan yang baik itu adalah ya mau berkembang bareng, belajar bareng, saling menghargai, yang mau sama-sama sejajar, betul. Bini lo sakit, piring tuh numpuk, ya lu cuci nggak apa-apa. Iya, betul. Lu nggak jatuh harga diri cuci piring, say. Yes, betul. Ya nggak bakalan merusak harga diri lo juga sebagai laki gitu. Atau mungkin lakinya lagi sakit, bininya mesti ngangkat galon 5, ya lu angkat tuh, dia nggak usah sok manja gitu loh. Kan lu yang mau setara nih, ya kan? Ya udah, nggak usah sok manja. Nggak bisa masang gas, latihan. Dan sebenarnya perempuan-perempuan yang istilahnya berdaya gitu ya, yang memperjuangkan si feminisme atau kesetaraan itu bukan berarti kayak tadi Mimi bilang bisa angkat galon aqua apa segala, nggak kayak gitu konsepnya. Tapi kita tuh perempuan-perempuan tuh pengen sama-sama dimengerti, sama-sama didukung gitu ya. Potensinya kalau misalnya mau melakukan ini, melakukan itu, atau lagi mengerjakan sesuatu apa gitu, pengen itu didukung aja sebenarnya, bukan yang malah
Gak boleh, kamu di rumah Gak aja. boleh, gak boleh. Menurut dalil agama tidak boleh wanita bersolek dan memakai parfum. Nah loh. Ya sih ya Wak. Tapi kalau bininya emang dari awal lo kenal nikah sama dia emang suka bersolek dan pakai parfum, ya mau gimana? Ya kalau lo mau cari yang nggak mau pakai parfum dan nggak pakai makeup, lu cari dari awal, jangan dia. Cari yang emang begitu. Ya Biar lo kayaknya nggak ini deh, lo berantem. dengerin curhatan teman lo terus jadi emosi atau gimana sih, Mi? Gue suka denger soal cerita-cerita temen gue kayak Bener kan? gue jadi emosi soalnya, atau mungkin ya kita bersyukur mempunyai pasangan yang tidak serumit teman-teman kita yang curhat itu. Jadi kita merasa itu kayaknya aneh, tapi menurut mereka ini yang gue alami biasa. Tapi gitu. ya sebelum kalian perempuan, karena yang sering terjebak dan sering kita mendengar ceritanya ada perempuan ya. Kenapa? Sebelum kalian terjebak, jadi ingat bahwa yang penting adalah baik. Yes, baik dulu atau sopan Sopan lagi ke bawah-bawah. Yang penting sopan. Ya kan, yang penting sopan. Terus kalau udah sopan gak baik ya jadinya gitu deh. Nah, udah sopan gak baik jadinya bayar orang, gak karantina. Dia sopan tapi gak baik jadinya mabok-mabokan ngedrang gitu, sambil mabok sambil nyupir itu juga gak boleh ya. Pokoknya yang penting baik dulu. Yang penting baik dulu, berakal sehat dan baik lah ya. Yes, benar. Mau nyari yang kaya, mau cari yang cantik, boleh, mau cari yang ganteng, boleh. Yang penting baik. Jadi biar tidak termanfaatkan oleh segala sesuatunya. Yes. Dan satu lagi, Mi, kalau menurut gue sih, kalau kita tuh perempuan-perempuan ya terutama ya, atau ya mas-mas juga gitu, pria-pria juga yang kalau kalian pengen punya pasangan yang kayak gitu tadi tuh, misalnya cantik, pinter, dari kaya, keluarga terpandang, kaya gitu, ya jangan dikejar kesananya dulu gitu maksudnya. Yes. Tapi kalian membekali diri supaya kalian juga apa sih istilahnya bisa menyeimbang, setara gitu, jadi nggak jomplang banget gitu. Jadi kan ya banyak kan yang bilang kayak misalnya jodoh itu cerminan diri ya kan. Yes. Nah, pasangan itu cerminan diri. Jadi kalau kitanya udah pinter, kitanya udah baik gitu, udah udah sopan. Sopan lagi. Udah udah bisa menjaga tadi kehormatan keluarga kayak gitu-gitu, pasti kita akan mendapatkan pasangan yang kurang lebih lah mirip-mirip lah. Mirip-mirip gitu. 11-12. Jadi siapkan dulu kitanya supaya kita bisa mendapatkan pasangan yang baik juga itu tadi. Benar. Yang penting baik. Karena sopan aja nggak cukup. Iya benar, karena sopan aja nggak cukup cuy. Aduh. Karena sopan aja nanti di persidangan aja lah jadi sopan. Iya. Pokoknya kalau persidangan sopan. Kalau sopan kamu pasti dibayain. Kan sopan. Ya, jadi kita jadi kemana-mana nanti kalau nggak di stop. Ya udah, yang penting besok kita sopan aja kan. Yang penting sekarang pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan supaya virus cuci tangan juga. Si virus baru ini tidak berkembang lagi sayang. Dan jangan lupa apa, Mi? Follow Instagram kita di Ini Militan Podcast _L, dan juga jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di Hibilonia, dan di podcast kita di Spotify Podcast Militan, dan di Podme juga. Iya, sampai ketemu lagi Sobat Militan. Bye, Mi. Bye Tan. Bye Militan.